keluarga Indonesia. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman yang kurang pas bagi kami. Ada salah satu murid kami yang kami handle intervensinya di sekolah. Jadi kami sebagai shadow teacher-nya. Anak ini kebetulan sudah di tahun kedua ya join dengan kami dengan menggunakan shadow. Di tahun pertama dia tidak dinaikkan kelas, jadi dengan alasan pihak sekolah ingin mematangkan kemampuan Ananda di kelas yang sebelumnya, di tingkat sebelumnya. Oke, meski dengan berat hati karena tentu saja umur anak selalu bertambah, tapi ya sudah. Oke, anak ini di kelas 1 untuk kedua kalinya. Pada saat dia sudah selesai mengulang, kami menagih janji sekolah untuk menaikkan Ananda ke jenjang selanjutnya. Sekolah menolak. Justru yang ada adalah tekanan secara halus dalam tanda kutip untuk Ananda pindah ke sekolah lain. Nah, contoh kasus tadi yang baru saja saya ceritakan itu adalah kemungkinan terkecil dan terburuk yang terjadi jika anak dengan berkebutuhan khusus tidak disediakan IEP atau kepanjangannya adalah Individual Education Plan. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah dimanapun, mau itu sekolah inklusi, mau itu sekolah umum ataupun itu sekolah luar biasa sekalipun, mereka punya IEP untuk masing-masing. Ya tidak semua anak bisa mengikuti kurikulum yang sudah ada ya, maksudnya anak-anak yang normal, yang tipikal pun tidak ada yang bisa dengan sempurna menyelesaikan kurikulum yang ada di sekolah. Bahkan untuk anak yang umum pun sekolah itu sudah cukup sulit gitu. Apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus yang kemampuannya jelas berbeda. Kembali ke kasus yang pernah kami alami, yaitu di tahun pertama anak ini join dengan kami, di tahun pertama intervensi kami sebagai shadow teacher, dia sudah bisa perkalian 2 angka digit ya, puluhan kali puluhan, misalnya 36 kali 59 gitu. Dia bisa dengan entengnya nulis itu di kertas dan langsung ketemu jawabannya. Amazing banget. Tapi karena tuntutan sekolah akhirnya kemampuan itu ditekan karena sekolah merasa memang secara kurikulum Ananda harus bisa mengerjakan pekerjaan lainnya, jadi mengerjakan mata pelajaran lainnya juga gitu. Akhirnya orang tua menyediakan les dan lain sebagainya supaya Ananda bisa mengejar ketertinggalannya itu. Tapi akibatnya apa? Akhirnya kemampuan itu hilang dari Ananda. Sempat satu ketika shadow kami itu ngetes 6 kali 7, tapi justru jawabannya malah 13. 6 tambah 7. Dia sudah lupa bagaimana cara mengalihkan. Nah, itu sebabnya. Jadi sebenarnya pembuatan IEP itu tidak susah ya, tapi memang tidak semua sekolah mau. Tidak semua sekolah punya waktu untuk membuatkan IEP untuk masing-masing muridnya yang berkebutuhan khusus. Tuh. Jadi kalau memang ada kebutuhan ke arah sana, bisa silahkan kontak ke Sabre Learning Process. Kami bisa membuatkan IEP untuk masing-masing murid. Tapi sebelum itu harus dipahami dulu pentingnya IEP. Jadi supaya nggak setelah jadi terus ada ucapan walah cuman gini aja gitu. Jadi memang capaiannya nggak serumit untuk anak-anak yang normal memang, tapi itu adalah pencapaian, itu adalah progres untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dan itu jarang sekali, bahkan kadang orang tua pun juga merasa bahwa itu bukan progres gitu. Nah itulah pentingnya dijelaskan dulu, dipahamkan dulu apa sih pentingnya IEP seperti itu. Nah sekian dari saya tentang IEP. Mau nanya-nanya lebih lanjut, mau info lebih lanjut, silahkan kontak kami di deskripsi, nanti akan saya sampaikan panjang lebar tentang bagaimananya. Yang terpenting adalah jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Good day. Bye bye.